Oke, kita sambung, tapi kita lebih banyak berbicara tentang sosial kemasyarakatan sekarang. Ya. Anda kan menggeluti situasi sosial kemasyarakatan di Sulawesi Selatan. Saya sih senang sekali kalau kita berbicara tentang Bugis, Makassar, Mandar, Toraja ya. Kalau kita lihat di Sulawesi Selatan ini kan komunikasi antar masyarakat itu atau dari leluhur ke kita itu kan lebih banyak dalam bentuk narasi-narasi. Ya. Si Padaidi, Padaelo, si Patuo, si Patoko, macam-macam lah. Jadi dalam bentuk narasi-narasi seperti itu mungkin dalam konteks literasi kurang sekali. Ya, ya. Kita cuma dapat dari nenek kita seperti ini kan, Padaidi, si Patuo, si Patoko, si Pangadakang, apa macam-macam lah. Lebih banyak dalam bentuk narasi-narasi. Saya mau minta pendapat Anda, kalau tidak ada kelompok yang mencoba memperluaskan ini dengan situasi milenial sekarang, ya kan, bagaimana menurut Anda? Wah, ini juga sangat menarik temannya ya, karena kenapa salah satu kekurangan kita di era modern ini adalah kekurangan narasi-narasi kultural. Dan akhirnya apa yang terjadi adalah kekeringan diskursus. Ya. Yang saya kira itu mencerminkan bagaimana kedangkalan kebudayaan sebuah bangsa gitu. Padahal kalau kita lihat ya, itu kemarin saya baca bukunya Prof. Matulada. Ya. Itu disertasinya ya, yang berjudul Latoa. Itu bukunya. Ya, ini antropologi orang Bugis. Saya kira itu menarik sekali dengan Cu. Tadi dengan Cu sebutkan itu ada yang menarik itu disebut dengan pangadereng. Iya, pangadereng. Nah, pangadereng itu sesuatu yang istilahnya nilai-nilai kultural, budaya ya, yang sangat adiluhung sekali gitu loh. Dimana kalau politisi-politisi kita memiliki itu, orang tua memiliki itu, pekerja-pekerja sosial memiliki itu, guru-guru mengaji, guru-guru sekolah memiliki pangadereng, itu betapa luar biasa transformasi kearifan terhadap orang-orang di sekeliling kita gitu. Iya. Nah, di situ kan juga ada transfer value yang disebut dengan Aca, Geteng, Lempu, ada Tongeng, Temap Pasilengeng. Ini kan sesungguhnya prinsip-prinsip yang sangat mulia, di mana ya kalau dalam konteks pengetahuan leadership modern hari ini, yang juga banyak ditulis umpamanya oleh Daniel Goleman segala macam. Ini kan bagian dari yang disebut dengan social intelligence. Iya. Ya kan? Betul. Bayangin kalau seorang pemimpin sudah pintar, maca, dia sudah geteng, tegas, kemudian lempu, sudah jujur, kemudian dia Temap Pasilengeng, dia tidak memilah-milah siapapun dia berdasarkan background kultural atau agamanya. Ini kan dahsyat ini. Iya. Tapi kan diskursus ini seolah-olah termarginalisasi gitu loh oleh politik gitu, yang sifatnya bersifat impor nih, ya gitu kan. Yang sekarang yang lebih familiar di kita itu kan swing voters, undecided voters, gitu kan. Orang tidak melihat lagi tentang kualitas leadership orang-orang yang mau dipilih seperti apa. Mestinya literasi kita ini diarahkan ke sini dengan Cu. Iya. Jadi saya sarankan mungkin ada diskusi-diskusi tentang leadership di Bugis, Makassar, Mandar, Toraja itu seperti apa. Yang saya kira dulu kita juga tidak bisa melupakan seperti Nenek Malomo, kemudian Karain Patingaloang segala macam. Itu kan luar biasa. Kalau hari ini mereka hidup itu, dia bukan hanya seorang sufi, dia juga seorang negarawan, tapi dia juga seorang pemimpin. Iya. Dan ini kan yang kita tidak miliki hari ini. Itu mungkin yang harus disampaikan kepada partai politik. Ya. Dalam melahirkan, karena kan kadang-kadang partai politik tidak sadar kalau misalnya Sawedi mau jadi Bupati Pindrang misalnya, katakanlah. Menurut pandangan saya, partai politik yang mendukung itu tidak memahami bahwa Anda adalah kendaraan yang membawa Sawedi menuju suatu tujuan. Iya, iya. Iya kan? Tapi kan kalau
yang terjadi sekarang seperti apa yang dikatakan oleh Pak Rizal Ramli dalam suatu diskusi, dia mengatakan terjadi kriminalisasi politik dalam partai politik karena orang harus bayar. Orang harus bayar kendaraannya untuk menuju ke situ. Padahal kalaulah partai itu sendiri yang meng-create kadernya, saya rasa jauh lebih bagus kok. Seperti Anda yang bilang tadi ada intelijensi kultural ya. Dari masyarakat Bugis Makassar kan dia lebih bagus. Nah, apa yang menurut Anda di mana persoalannya? Saya kira memang sistem politik kita memang yang menyebabkan proses sandra menyandra ini terjadi. Karena kalau kita lihat politik yang high cost ya. Yang kalau kita lihat mau jadi bupati saja ya membayar partai politik itu sudah duit berapa gitu. Dengan Ancu saya kira lebih paham dari saya gitu. Nah, artinya apa? Jadi seseorang yang meskipun punya visi besar, punya komitmen yang kuat membangun sebuah wilayah, punya semacam roadmap yang sangat jelas ya, punya kemampuan, punya kualitas leadership. Tapi kalau dia tidak memiliki uang yang banyak untuk membayar partai politik, kemudian cost politik untuk melakukan sosialisasi, kemudian bahkan membeli suara, ya orang-orang seperti ini jangan pernah berharap akan menjadi pemimpin di wilayahnya gitu, dan jangan pernah berharap akan tampil menjadi top of decision maker yang sejatinya kita justru mencari orang-orang yang seperti ini gitu loh. Nah, tapi karena sistem yang betul-betul menjadi building blocks, ya susah. Coba dengan Ancu tahu kan, banyak sekali teman-temannya, sahabat-sahabat dengan Ancu, adik-adiknya dengan Ancu sebenarnya jauh lebih capable dari berbagai hal. Betul. Untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi leader di pemerintahan. Itu barangkali yang menyebabkan sehingga teman-teman Anda dulu yang katakan anak jalanan, ya kan karena tidak punya kekuatan itu, dia tidak berada dalam jajaran yang ada sekarang. Padahal kalau menurut Anda kan, waktu Anda mahasiswa, Anda aktivis DAEMI, Anda aktivis jalanan, Anda bisa mengukur ini orang bisa atau tidak. Kan seperti itu. Ya itulah kejadiannya dengan Cu. Dan mungkin things happen for a reason. Jadi semua orang juga punya cara untuk mencari jalannya masing-masing. Dan banyak di antara sahabat-sahabat saya, teman-teman saya masih memilih di jalur itu. Bahwa ya kita tidak seharusnya menempuh jalan yang sama-sama dilalui oleh banyak orang untuk melakukan perubahan. Tapi masih ada jalan-jalan sunyi, jalan-jalan senyap. Kita pun bisa berbuat gitu. Meskipun tidak dianggap oleh banyak orang. Cuma harus hati-hati karena kalau agak lambat juga nanti dilampaui dengan generasi kita di belakang lagi. Masih ada lagi generasi yang lebih bagus ke depan. Itu pasti. Dan itu harapan kita dengan Cu. Cuman tadi itu kembali ke hal-hal yang bersifat kultural ya. Itu banyak sekali prinsip-prinsip lokal genius ya, yang mestinya kita jadikan sebagai guidance untuk kehidupan berpolitik ya, berbangsa dan bernegara, tapi itu yang ditinggalkan. Nah, saya kira itu menjadi PR bagi kita semua, bahwa cobalah kita melirik kembali naskah-naskah kuno dan lain sebagainya kan. Coba saya merinding dengan Cu itu di tahun 2017 yang lalu ya, saya menyaksikan pentas Laga Ligo itu di Milan, Italia. Itu bagaimana orang-orang Barat itu sangat menghargai pertunjukan di Laga Ligo ini. Dan orang pakai jas, pakai dasi, pakaian lengkap, sopan sekali masuk ke dalam studio. Dan begitu selesai pementasan, dia standing applause selama kurang lebih setengah jam. Dan dia sangat menghargai budaya yang adiluhung itu. Jadi dia bilang ini sesuatu yang unik, yang menurutnya kaya tentang imajinasi. Itu kan penuh dengan imajinasi itu cerita itu. Nah, sekarang generasi kita ini menurut saya tantangannya adalah sangat kurang berimajinasi. Dan kedepannya bangsa ini butuh narator-narator yang punya imajinasi yang bisa menembus ruang dan waktu. Sebetulnya kan narasi kita banyak sekali. Narasi-narasi kultural, narasi-narasi sosial budaya. Yang kurang itu sebetulnya naratornya.
Saya juga tidak tahu kenapa narator-narator kita makin berkurang. Apakah karena tidak ada kepedulian atau kita kembali tadi ada apatisme masyarakat yang mengatakan udahlah kita pokoknya masyarakat autopilot aja. Tapi kan kita tidak bisa biarkan seperti itu. Nggak bisa. Saya kira medium-medium seperti ini, podcast ini penting dan Jadi saya sarankan itu banyak adik-adik dengan mungkin sahabat-sahabatnya yang bisa diundang lah. Ya paling tidak ya kalau orang mendengarkan mungkin ada sesuatu yang bisa dipetik dari situ. Bagus. Jadi ada sesuatu yang bisa kita diskusikan, ada sesuatu yang bisa kita petik. Nah, karena terakhir ya. Tadi Anda berbicara soal 2045. Ya. Sekarang orang memang rame-rame. Apakah kita bisa mencapai 2045 itu dengan bagus? Kalau menurut beberapa teman-teman saya, kalau secara demokrasi, keamanan ya, pertikaian, banyak orang berasumsi enggak terjadi ya, karena kita berpengalaman kan seperti saya katakan tadi 16 kali masuk TPS aman-aman aja tuh masyarakat yang salah di pemerintahan. Nah, kalau menurut Anda melihat dengan generasi milenial sekarang yang pada 2045 mereka berkuasa, bagaimana menurut pandangan Anda? Ada dua skenario yang berkembang. Itu yang pertama skenario pesimisme dan yang kedua skenario yang optimis. Yang pertama dulu kan pernah heboh kan Pak Prabowo mengutip salah satu buku ya yang ditulis oleh seorang mantan intelijen Amerika mengatakan bahwa Indonesia bubar tahun 2030. Nah, itu kan versi yang pesimis. Tetapi itu adalah wake up call bagi kita semua. Itu warning bagi kita semua bahwa sesungguhnya kalau kita lihat dari segi sejarah ya, itu peradaban atau sebuah bangsa ini kan jatuh bangun. Dan tidak ada kepastian berapa lama sebuah bangsa itu bisa bertahan. Nah, itu warning bagi kita bahwa ya apa benar-benar ini kita yakin bahwa 2030 Indonesia masih ada. Nah, karena coba terbukti ya, itu 99 Timur Timur lepas. Ya kan Aceh untung aja kan. Ada sosok Yusuf Kalla dan kawan-kawan kan yang bisa menjembatani dialog internasional sehingga terjadi kesepakatan Helsinki. Tapi benih-benih seperti Papua hari ini, kemudian RMS juga masih ada. Dan mungkin juga wilayah-wilayah lain kita nggak tahu seperti apa nanti di 2030. Nah, tetapi kalau kita lihat fenomena-fenomena yang berkembang bahwa dari dokumen-dokumen sejarah tentang buku-buku bacaan itu bahwa sebuah bangsa bisa jatuh sesungguhnya bukan pada saat bangsa itu dalam keadaan terpuruk, tapi pada saat dia mencapai masa kejayaan dan setelah itu mengalami kegoncangan sosiokultural kemudian kolaps. Kita lihat buku seperti yang ditulis oleh Jer Diamond itu yang berjudul Collapse. Itu bagaimana kebudayaan Inka, kebudayaan Maya, ya kan yang di semenanjung Meksiko atau juga kebudayaan yang ada di pegunungan Andes. Itu kan kebudayaan adiluhung di zamannya. Tapi tidak ada yang bisa memperkirakan kenapa tiba-tiba jatuh, kolaps, dan sampai hari ini orang tidak bisa membayangkan, orang tidak bisa membuat karya seperti yang dibuat oleh orang-orang yang 800 bahkan ribuan tahun yang lalu gitu. Artinya apa? Ini sekali lagi warning gitu bahwa kita tidak bisa lengah dan kita harus melakukan banyak hal untuk menjaga keutuhan keindonesiaan ini. Meskipun simbol-simbol NKRI harga mati, tapi ya banyak orang mengatakan bahwa untuk apa Indonesia bertahan? Kalau kemiskinan juga tetap bertahan. Kalau kemiskinan juga semakin menjadi-jadi, ketimpangan menjadi-jadi, terus juga Jawa dan luar Jawa semakin lebar ininya. Bangun kereta api di Sulawesi aja susahnya minta ampun. Betul. Jawa 50-60 tahun yang lalu sudah menikmati namanya kereta api. Jarak yang 200 km hanya dalam waktu 1-2 jam. Kita ini kalau saya mau ke Pinrang dengan sampai 3 jam. Habis di jalan kita. Jadi hal-hal yang seperti itu yang kita rasakan bahwa ada ketimpangan-ketimpangan yang harus ditambal sana sini. Nah itu skenario yang pesimis. Tapi skenario yang optimis ya tahun 2030 dan selanjutnya kita kan ada bonus demografi. Di mana angkatan kerja kita kan mayoritas ya anak-anak muda yang tentu saja punya keterampilan ya seharusnya
dan punya mentalitas yang lebih bagus. Nah, kita harapkan pada masa itu ya Indonesia bisa melakukan banyak terobosan-terobosan, baik dari segi perkembangan sains dan teknologi, kemudian juga ketimpangan wilayah relatif bisa dikurangi, kemudian juga sistem politik jauh lebih kondusif, jauh lebih bermartabat dan lain sebagainya. Hanya itu harapan kita. Insya Allah. Jadi paling tidak selalu orang berpendapat kayak seperti ini dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Kalau kita tanya ekonom, apa yang harus dibuat oleh pelaku ekonomi? Cuma dua, bertahan dan beradaptasi dengan situasi yang ada, atau Anda bergeser dan kreativitas yang baru. Nah, itulah. Tetapi menurut saya kita berharap bahwa kita aman-aman saja di 2045. Kalau saya selalu melihat kilas balik bangsa ini, sehingga saya bisa yakin bahwa mudah-mudahan tidak terjadi seperti apa yang Anda katakan di 2030, karena kalau kita lihat tahun 1300 Gajah Mada mempersatukan Indonesia Nusantara, kemudian 1908 Budi Utomo Kebangkitan Nasional, kemudian 20 tahun kemudian Sumpah Pemuda, Yong Selebes, Yong Java, Yong Ambon menyatakan kita jadi satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Kemudian 17 tahun kemudian kita merdeka, dan sampai hari ini 75 tahun kita belum mencapai apa yang seperti itu. Tetapi kalau kita lihat sejarah negara ini menjadi satu, luar biasa. Orang Bugis Makassar mau bersatu sama orang Jawa, orang Jawa mau bersatu sama orang Sumatera mau sama orang Papua. Itu yang dikatakan Prof. Salim Said, bahwa 35% kita di seluruh Indonesia kawin mawin. Mudah-mudahan tidak terjadi. Oke, terima kasih. Baik, dan Sawedi, kita lanjut nanti dalam kesempatan yang lain. Diskusinya lebih hebat lagi, mungkin kita tidak berdua, kita dengan yang lain. Terima kasih, dinamika kita hari ini sampai di sini bersama Sawedi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita close dulu. Oke.